Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua, terutama para peternak ayam kampung ataupun peternak unggas lainnya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat rekan-rekan yang selalu dan sudah mendukung channel saya ini. Doa terbaik dari saya semoga kita selalu dalam kesehatan dan keriduan dalam setiap aktivitas kita. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara sederhana bagaimana agar peternakan kita, baik itu ayam kampung ataupun unggas lainnya, terkhusus peternakan ayam kampung kita, bisa berkembang biak dengan baik dan sukses dalam beternak unggas-unggas kita. Memang itu adalah satu hal yang kita harapkan dari hasil peternakan ayam kampung ataupun unggas lainnya seperti entok, ayam Bangkok ataupun peternakan lainnya. Di sini saya akan menerangkan tips saya, cara saya yang sangat sederhana mengembangkan cara-cara saya ini. Memang dalam beternak ayam kampung itu modal utama adalah lahan dan juga kemauan, juga tekad kita. Samping ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari yang kita punya ataupun yang kita dapatkan dari rekan-rekan yang mungkin sudah terlebih dahulu peternak unggas ayam kampung. Tetapi semua itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa kita membudidayakannya dengan baik dan benar. Walaupun cara yang sangat sederhana, kalau kita mempunyai tekad dan semangat, tentunya apa-apa yang kita usahakan akan berjalan baik. Lahan adalah salah satu hal yang paling penting dalam usaha peternakan ayam kampung, karena dengan lahan kita bisa mengumbar ayam-ayam kampung kita ataupun melepas ayam-ayam kampung kita ataupun entok yang kita punya itu dengan baik, karena memang lahan adalah satu hal yang sangatlah penting, terutama lahan yang memang banyak bahan-bahan pakan. Dengan demikian kita bisa menghemat pakan-pakan selain pakan pabrikan. Dari lahan yang luas mereka akan mencari makanan untuk mereka sendiri, dan juga perkembangan dari peternakan ayam kita tentu akan lebih sehat dan lebih cepat. Di samping nanti rasanya atau rasa dagingnya akan lebih nikmat tentunya, karena dengan lahan itu memungkinkan ayam-ayam kita akan mencari pakan sendiri, menceker-ceker makanan dari alam seperti cacing ataupun makanan-makanan lainnya. Dan dari situlah kita bisa menghemat pakan-pakan yang memang sekarang ini sudah lumayan sangat mahal. Hal yang kedua adalah bagaimana kita membuat kandang. Walaupun kandangnya sangat sederhana, tetapi dari kandang itu kita bisa
agar ayam-ayam kita bisa bertelur nantinya, mengerami telurnya, dan juga bisa kita kandang-kandang itu untuk kandang pembesaran, karena kandang-kandang itu harus kita bagi buat baik itu buat pembesaran DOC ataupun pembesaran anak-anak ayam, ataupun pembesaran dari ayam-ayam yang sudah dewasa. Di samping kandang itu buat istirahat peliharaan kita, karena dari kandang situlah mereka akan mendapatkan kehangatan ketika sudah malam tiba, ataupun mereka bisa berteduh ketika musim penghujan, dan juga mereka bisa berteduh juga ketika hari sangat panas, dan itu adalah kestabilan dari suhu pada ayam-ayam kita ataupun unggas-unggas lainnya. Dan ketika kandang-kandang kita itu tentunya kita harus bersihkan selalu, minimal dalam seminggu itu harus ada 3 hari sekali kita harus bersihkan, agar virus-virus dan bakteri-bakteri yang berkembang di kandang akan kita bisa atasi. Walaupun kandangnya tidak terlalu bagus dan sangat sederhana, tapi dengan cara kita merawat kandang itu tentunya mereka akan betah, dan kesehatan dari ayam-ayam kita bisa terjamin. Dan tentunya tanpa vaksin pun, kalau kita selalu membersihkan kandang ataupun areal sekitar kandang, itu memungkinkan ayam-ayam selalu sehat, walaupun kita tidak memaksin ayam-ayam ataupun entok-entok yang kita punya. Lalu hal yang selanjutnya adalah pemberian pakan-pakan yang teratur. Kita harus mengenal pakan-pakan yang baik ataupun bagus untuk ayam-ayam kita, agar perkembangan ayam-ayam kita, terutama DOC ataupun anak-anak ayam yang masih membutuhkan pakan-pakan pabrikan, itu bisa kita jamin akan cepat besar dan berkembang. Di samping vitamin-vitamin yang kita berikan, yang kita campurkan ke air, tentunya pakan pabrikan adalah sangat penting untuk perkembangan DOC terutama, ataupun anak-anak ayam yang masih membutuhkan protein-protein yang tinggi ataupun vitamin-vitamin yang tinggi, agar nanti ayam akan selalu sehat dan berkembang biak dengan baik, terutama indukan. Kalau kita mempunyai indukan dengan pakan-pakan yang bagus, tentunya mereka akan selalu bertelur, karena dari pakan-pakan yang mengandung protein tentunya akan membuat sel-sel telur itu akan menaik, di samping indukan ataupun pacekan-pacekan yang bagus dan berkualitas. Tentunya dari pakan-pakan pabrikan inilah nantinya perkembangan ayam-ayam kita akan cepat besar, dan bobot yang kita butuhkan ketika akan menjual itu akan dapat semaksimal mungkin, karena dari bobot ataupun berat ayam ketika kita jual itu sangat mempengaruhi keuntungan ataupun harga dari ayam-ayam yang kita pelihara. Tentunya dari ketiga faktor tersebut akan berkaitan dari lahan, pakan-pakan yang baik, ataupun kebersihan kandang. Itu adalah 3 hal yang sangat penting dan sangat berharga sekali untuk perkembangan ayam-ayam ataupun unggas-unggas kita yang kita biarkan, dan tentunya itu akan sangat berkaitan sekali, karena dengan demikian peternakan kita akan berkembang biak dengan baik, dan kesuksesan juga keuntungan akan kita dapatkan tentu nantinya. Oke rekan-rekan, begitu saja
share singkat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.